dasar anak informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode uji validitas dan uji reliabilitas. Saksikan video selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai validitas, di mana uji validitas berguna untuk mengetahui validitas atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Dasar pengambilan dan uji validitas bersama membandingkan nilai R hitung dengan nilai R. Di sini tabel 1. Jika nilai R hitung lebih besar R tabel maka valid. 2. Jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel maka tidak valid. Melihat nilai signifikasi atau SIG. 1. Jika nilai signifikasi lebih kecil 0,05 maka valid. 2. Jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 maka tidak valid. Langsung kontrol kita ganti jadi X. Oke, refresh. Udah selesai. Close. Dan yang 14 ini kan total tadi nih. Jadi si total ini kita rubah namanya jadi total. Untuk desimal kita ganti jadi 0 semua. Ini desimal tadi sudah kita ganti semua. Selanjutnya nanti measure ini langsung kita ganti. Ini sudah saya ganti sebelumnya. Kemudian kita langsung kembali ke data view. Pilih analyze. Kemudian cari regression, correlation, pilih bivariate. Nah, nanti sebelumnya si kolom ini dia berubah ke sini nih. Kita ganti atau kita pindahkan ke kolom variabel. Kemudian pilih OK. Nah, ini hasil dari si uji validitas kita. Untuk melihat data kita validitas valid atau tidak, kita lihat di version correlation. Itu kita lihat di total ini. Nah, nanti kita bandingkan nih nilai R hitung dengan nilai R table. Oke, tadi sudah kita lakukan uji validitas. Ini hasilnya. Untuk hasilnya kita lihat di percent correlation. Di sini ada nilai total 0,566 untuk X1. Kita bandingkan dengan nilai R table. R table-nya tadi kita ada 46 pertanyaan atau 46 responden. Jadi dikurang 2 untuk R table-nya kita lihat di sini berarti 0,297. Nah, kita bandingkan dengan hasil dari si output kita SPSS ini untuk X1 0,566. Berarti untuk pertanyaan X1 dibandingkan R table dengan R hitung lebih besar R hitung. Oke, begitupun juga dengan X1, X2 dan seterusnya sampai ke X13. Selanjutnya kita lakukan uji reliability. Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut secara berulang-ulang. Dasar pengambilan uji reliabilitas dengan melihat nilai converge alpha lebih dari 0,6 maka kuesioner dapat dikatakan reliable dan kuesioner dapat digunakan penelitian. Lanjut ke uji reliabilitas. Hasil dari yang inputan SPSS kita langsung kita pilih analyze, cari scale, pilih reliability analyze. Sebelumnya ini dari kolom ini pindahkan ke kolom item, ini sudah dipindahkan. Kita pilih statistik, kita contek item,
correlation, kemudian continue dan oke. Nah, ini hasil dari si reliabilitas kita di Converge Alpha 0,896. Sebelumnya kita sudah bahas untuk nilai reliability itu harus lebih besar dari 0,6. Selanjutnya, uji regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel. Ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi sebelum memenuhi analisis regresi linier berganda, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, uji normalitas. Kedua, uji heteroskedastisitas. Yang ketiga, uji multikolinearitas. Dan yang keempat, uji autokorelasi. Selanjutnya, uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah suatu sampel, data, atau variabel tertentu berasal dari populasi yang memiliki distribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas dengan melihat nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data dianggap tidak berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dianggap berdistribusi normal. Selanjutnya, kita lakukan uji normalitas. Di sini ada data kepemimpinan terhadap disiplin kerja. Sebelumnya ini sudah dirubah ke kepemimpinan, di sini sudah dirubah jadi 0 dan measure juga sudah dirubah jadi skill. Kemudian kita pilih analyze, cari deskripsi statistik, pilih explore. Nah, sebelumnya variabel dari dependent list untuk kepemimpinan dan disiplin kerja ini ada di sebelah kiri sini. Kita pindahkan ke sebelah kanan, kemudian kita pilih plot, kita contek histogram dan nanti plot with test. Kemudian continue, lalu oke. Mendapatkan hasil untuk perhitungan uji normalitas. Ini kita bisa lihat dari test probability ataupun kita bisa membandingkan antara nilai squeener. Ini hasil dari uji normalitas. Kita bandingkan nilai squeeners. Ini statistik dibagi 0,622 dibagi 0,350. Jika hasilnya di bawah 2, maka data berdistribusi normal. Ataupun jika hasilnya di atas 2, data tidak berdistribusi normal untuk hasil pembagian nilai squeeners ini. Itu kita juga bisa lihat di tabel Bell Shift ini. Jika Bell Shift-nya menyerupai lonceng, ini data kita berarti berdistribusi normal. Tapi jika tidak, berarti data kita tidak berdistribusi normal. Nah, untuk ini datanya berdistribusi normal, kepemimpinan dan disiplin kerja normal. Yang ketiga, uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari nilai residu satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dasar pengambilan keputusan uji hetero ini sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai signifikans lebih besar dari 0,5, maka tidak terjadi gejala heterokedastisitas dalam model regresi. Namun, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka terjadi gejala hetero dalam model regresi. Oke, untuk langkah selanjutnya kita melakukan uji heterokedastisitas antara kepemimpinan dengan disiplin kerja karyawan. Yang pertama, langsung pilih analyze, pilih regression, kemudian cari linear. Untuk variabel dependent, ini variabel gaya kepemimpinan, dan independen itu disiplin kerja. Kemudian
klik understand, lalu continue dan kita balik ke di sini ada resi. Resi ini kita pilih yang resi ini, kemudian kita transform, kita pilih compute a variable. Target ini berarti kita cari ABS res. Sudah selesai muncul di ABS res ini, kemudian kita pilih analyze, pilih correlation, kemudian bivariate, ABS ini kita pindahkan, dan pemimpinan serta ganti jadi Firman, kemudian kita klik OK. Inilah hasil dari input heterokedastisitas. Sebenarnya untuk uji heterokedastisitas ini kita sudah video sebelumnya kita sudah menentukan untuk nilainya, berarti kita melihat dari signifikan. Untuk kepemimpinan ini signifikannya 0,00, berarti kurang dari 0,05. Berarti datanya tidak heterokedastisitas. Untuk disiplin kerja ini lebih besar dari signifikan atau dari alfa 0,05, yaitu 0,993. Berarti ini H0 diterima, ini H0 ditolak, atau H0 diterima, ya ini H0 diterima. Sudah untuk uji heterokedastisitas. Selanjutnya kita ke uji multi. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas digunakan untuk memastikan apakah dalam model regresi terdapat korelasi hubungan antara variabel bebas atau tidak. Dalam pengambilan keputusan, uji multikolinearitas sebagai berikut. Yang pertama, melihat nilai FIV atau toleransi. Jika nilai FIV lebih kecil dari 10,00, data tidak multikolinearitas. Namun, jika nilai FIV lebih besar dari 10,0, data multikolinearitas. Selanjutnya kita melakukan uji multikolinearitas. Kita melakukan uji multikolinearitas antara disiplin kerja terhadap kepemimpinan karyawan. Selanjutnya kita pilih analyze, kemudian regression, linear, dan ini kepemimpinan untuk variabel dependent dan disiplin kerja untuk variabel independen. Kemudian kita pilih statistik, kita conteng covariance metric dan kolinearitas diagnostik, continue, kemudian di sini kita bisa lihat hasil dari uji multikolinearitas itu di koefisien. Di koefisien ini kita bisa lihat di ataupun signifikan. Oke, untuk hasil dari si multikolinearitas ini kita bisa lihat ataupun kita bisa membandingkan dari nilai FIV ini. Jika nilai FIV lebih, jika nilai hasil FIV kita lebih besar dari 10, ini sudah
1,0 berarti dia lebih besar, ataupun kita bisa melihat dari nilai tolerance. Nah, tolerance ini harus lebih besar dari 0,1. Nah, sedangkan tolerance kita ini 1,0. Oke, berarti untuk uji multikolinialitas ini kita H0 diterima. Selanjutnya kita melakukan uji autokorelasi. Dan yang terakhir, uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam satu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode T1 sebelumnya. Uji autokorelasi dengan SPSS adalah menggunakan metode uji Durbin-Watson. Dalam pengambilan keputusan uji autokorelasi sebagai berikut. Jika DW kurang dari DL, maka terdapat autokorelasi positif. Namun jika DW lebih dari DU, maka tidak terdapat autokorelasi positif. Tadi kita sudah melakukan uji kombinasi, selanjutnya kita menggunakan uji autokorelasi. Ini kita lakukan generalize, regression, kemudian bilinear. Ini dependen sudah diisi dengan kepemimpinan, dan independen sudah diisi dengan tim kerja. Kemudian kita pilih statistik, kita klik Durbin-Watson. Nah, ini kita keluarin menu, kemudian inilah hasil dari korelasi ada sama untuk penentuan hasil dari autokorelasi ini kira-kira valid atau tidak, ataupun bisa diterima atau tidak, itu kita lihat bandingkan dari nilai Durbin-Watson R hitung dengan R table. Nah, nanti di slide selanjutnya ataupun di video selanjutnya nanti akan ditampilkan tabel dari si Durbin-Watson. Nah, di sini karena variabel kita ada karena responden kita ada 46, jadi kita ambil 44 untuk di R table. Untuk 44 itu ada di kisaran angka 1,2769, sedangkan hasil Durbin-Watson kita lebih besar dari R table. R hitung kita lebih besar dari R table, berarti uji autokorelasi bisa diterima. Oke, selanjutnya ini hasil atau ini R table dari si Durbin-Watson yang untuk uji autokorelasi tadi. Nah, karena variabel kita, karena responden kita tadi ada 44, jadi kita lihat di 5% itu di sini 1,2769. Oke, baik, terima kasih. Inilah hasil dari pengujian analisis kuantitatif dari saya.